Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Widyastuti, NPM 1908101079. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu program penjurusan siswa dengan menggunakan metode NAVE-based. Jadi program yang saya buat ini mengacu pada jurnal dengan judul penerapan metode NAVE-based classifier untuk penjurusan siswa pada Madrasah Alia Al-Falah Jakarta. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa pemrograman C# dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2019. Nah, dalam program ini terdapat 3 form, yaitu form beranda, form data sampel, dan juga form uji data. Nah, yang pertama mari kita menuju ke form beranda terlebih dahulu. Nah, pada form beranda ini, jika kita memilih atau mengklik button 1 atau memilih data sampel, maka nanti akan menuju ke codingan ini dan akan menuju ke form data sampel, lalu akan menjalankan seluruh codingan yang ada di dalam form data sampel tersebut. Nah, sedangkan jika kita memilih atau mengklik button 2 atau memilih data sampel, maka nanti akan langsung menuju ke dalam codingan ini dan akan menuju ke form uji data dan akan menjalankan seluruh codingan yang ada di dalam form uji data tersebut. Selanjutnya mari kita menuju ke form data sampel. Nah, jadi di sini terdapat variabel siswa yang disimpan menggunakan tipe data string dan indeks seri maksimal sebanyak 20. Dan ini merupakan nilai datanya S1, S2, sampai S20 ini merupakan nama siswa, tetapi dalam jurnal dituliskan menggunakan S1 sampai dengan S20. Selanjutnya di sini terdapat variabel MTK yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Sebelah sini terdapat variabel Indo yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Di sebelah sini terdapat variabel I yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Di sebelah sini terdapat variabel AGM yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Selanjutnya di sini terdapat variabel UN yang disimpan menggunakan tipe data string dan ini dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Sebelah sini terdapat variabel RPR yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Di sebelah sini terdapat variabel jur yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan ini merupakan nilai-nilai datanya. Di sebelah sini terdapat codingan untuk memasukkan nilai-nilai atribut pada tabel. Jadi nilai-nilai atribut itu tadi akan ditampilkan pada tabel. Di sini terdapat A+1, jadi A+1 ini adalah digunakan untuk nomornya nanti. Selanjutnya di sini terdapat siswa, variabel siswa, selanjutnya di sini terdapat variabel matematika, selanjutnya di sini terdapat variabel Indo, selanjutnya di sini terdapat variabel IN, selanjutnya di sini terdapat variabel AGM, selanjutnya di sini terdapat variabel UN, selanjutnya di sebelah sini terdapat variabel RPR, dan selanjutnya di sini terdapat variabel jur. Nah, nanti akan ditampilkan di dalam tabel data grid view 1. Dan selanjutnya mari kita menuju ke form data uji. Form uji data maksud saya. Nah, pada form uji data ini terdapat variabel jur yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan nilai-nilai data ini masih sama seperti yang ada pada data sampel tadi. Nah, di sebelah sini terdapat variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas pada kelas utama, yaitu prob jur MIA, prob jur IIS, dan juga prob jur IIK. Nah, di sebelah sini terdapat variabel MTK yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 20 dan nilai datanya masih sama seperti yang ada pada data sampel tadi. Nah, di sebelah sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas matematika pada masing-masing nilai seperti S, B, B, dan juga C, dan pada masing-masing kelas seperti MIA, IIS, dan juga IK, baik yang belum di Laplace dan setelah di Laplace. Nah, di sebelah sini terdapat variabel Indo yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks seri maksimal sebanyak 10 dengan nilai-nilai data yang masih sama seperti yang ada pada data sampel. Nah, di sebelah sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas Indonesia pada masing-masing nilai seperti S, B, B, dan juga C, dan juga pada masing-masing
jurusan seperti MIA, IIS, dan juga IIK, baik yang sebelum dilapis maupun yang setelah dilakukan lapis. Nah, di sini terdapat variabel I yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks dari maksimal sebanyak 10 dengan indeks dari maksimal sebanyak 20 dengan nilai-nilai data yang masih sama seperti yang ada pada data sampel sebelumnya. Nah, di sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas Inggris pada masing-masing nilai, yaitu SB, B, dan juga C, dan pada masing-masing jurusan seperti MIA, IIS, dan juga IIK, yang baik yang sudah dilakukan lapis maupun yang belum dilakukan lapis. Selanjutnya di sini terdapat variabel AGM yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks dari maksimal sebanyak 20, dan ini merupakan nilai datanya masih sama seperti ada pada data sampel tadi. Nah, di sebelah sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas agama pada masing-masing nilai dan pada masing-masing jurusan, baik yang sudah dilakukan lapis maupun yang belum dilakukan lapis. Nah, yang di sebelah sini terdapat variabel UN yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks dari maksimal sebanyak 20, dan nilai datanya masih sama seperti yang ada pada form data sampel tadi. Di sebelah sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas UN pada masing-masing nilai dan pada masing-masing jurusan, baik yang sudah dilakukan lapis maupun yang belum dilakukan lapis. Selanjutnya di sebelah sini terdapat variabel RPR yang disimpan menggunakan tipe data string dengan indeks dari maksimal sebanyak 20, dan nilai-nilai datanya masih sama seperti yang ada pada form data sampel tadi. Di sebelah sini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai prob RPR pada masing-masing nilai dan juga pada masing-masing jurusan, baik yang sudah dilakukan lapis maupun yang belum dilakukan lapis. Nah, variabel-variabel itu tadi disimpan menggunakan tipe data double. Nah, sekarang kita masuk ke private void form1_load. Jadi, pada void ini kita nanti akan menghitung jumlah setiap nilai data pada setiap atribut. Nah, yang pertama di sini terdapat kodingan untuk menghitung jumlah setiap jurusan. Nah, di sini terdapat variabel-variabel seperti jumlah jurumnya sama dengan 0, jumlah juri I sama dengan 0, dan juga jumlah juri IK sama dengan 0 yang digunakan untuk menyimpan nilai pada kondisi-kondisi yang ada di bawah ini. Seperti jika nanti jurusannya MIA, maka akan disimpan di dalam variabel jumlah jurumnya. Jika jurusannya IIS, maka disimpan di dalam variabel jumlah juri IIS. Dan jika jurusannya IIK, maka akan disimpan di dalam variabel jumlah juri IK. Selanjutnya di bawah ini terdapat kodingan atau rumus untuk menghitung probabilitas jurusan dari masing-masing kelas utama. Di sini terdapat untuk probabilitas jurusan MIA, rumusnya itu jumlah jurusan MIA dibagi dengan 20. Jadi 20 ini adalah jumlah jurusannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat prob juri IIS, itu rumusnya jumlah juri IIS dibagi dengan 20. Untuk prob juri IK adalah jumlah juri IK dibagi dengan 20. Nah, metron ini fungsinya itu untuk menampilkan nilai supaya berada di belakang koma sebanyak berapa angka? Sebanyak 4 angka. Selanjutnya di sini terdapat kodingan untuk menghitung nilai jumlah setiap nilai data pada atribut nilai matematika. Nah, di sini terdapat variabel MTK SB MIA, MTK B MIA, MTK C MIA, MTK SB IIS, MTK B IIS, MTK C IIS, MTK B IIK, MTK SB IIK, MTK C IIK yang disimpan menggunakan tipe data double. Jadi variabel-variabel ini itu digunakan untuk menyimpan nilai pada kondisi-kondisi ini sampai bawah ini nanti. Nah, jika nanti nilai matematikanya SB dan jurusannya MIA, maka akan disimpan di dalam variabel MTK SB MIA. Begitupun seterusnya itu sama. Selanjutnya di sini terdapat kodingan untuk menghitung jumlah setiap nilai data pada atribut nilai bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat variabel-variabel seperti Indo SB MIA, Indo B MIA, Indo C MIA, Indo SB IIS, Indo B IIS, Indo C IIS, Indo SB IIK, Indo B IIK, dan juga Indo C IIK yang disimpan menggunakan tipe data double. Jadi variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai pada kondisi-kondisi yang ada di bawah ini. Nah, jika kondisinya Indonya itu nilai Indo itu SB dan jurusannya MIA, maka akan disimpan di dalam variabel Indo SB MIA. Begitupun seterusnya itu sama. Selanjutnya di sini terdapat kodingan untuk menghitung jumlah setiap nilai data pada atribut nilai bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat variabel
seperti ing SBMIA, ing BMIA, ing CMIA, ing SBIIS, ing BIIS, ing CIIS, ing SBIK, ing BIK, dan juga ing CIK. Nah, variabel-variabel ini disimpan menggunakan tipe data double dan digunakan untuk menyimpan nilai pada kondisi-kondisi yang ada di bawah ini. Di sini saya ambil contoh, seandainya nilai ing-nya itu SB dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel ing SB MIA. Jika jurusannya itu B dan jika nilai bahasa Inggrisnya itu B dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel ing B MIA. Selanjutnya terdapat codingan untuk menghitung jumlah setiap nilai data pada atribut nilai agama. Nah, di sini terdapat variabel-variabel seperti AGM SBMIA, AGM BMIA, AGM CMIA, AGM SBIIS, AGM BIIS, AGM CIIS, AGM SBIK, AGM BIK, dan juga AGM CIK yang disimpan menggunakan tipe data double dan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang ada pada kondisi-kondisi di bawah ini. Nah, jadi contohnya di sini saya ambil jika kondisinya itu nilai AGM-nya itu SB dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel AGM SB MIA. Nah, jika nilai AGM-nya itu B dan jurusannya itu MIA, maka disimpan di dalam variabel AGM B MIA. Begitupun seterusnya itu sama. Selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung jumlah setiap nilai data pada atribut nilai rata-rata UN. Nah, di sini terdapat variabel-variabel seperti UNSB MIA, UNP MIA, UNC MIA, UNSBIIS, UNPIIS, UNCIIS, UNSBIK, UNBIK, dan juga UNCIK yang disimpan menggunakan tipe data double dan digunakan untuk menyimpan nilai yang ada pada kondisi-kondisi ini. Di sini saya ambil contoh, jika nilai UN-nya itu SB dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel UN SB MIA. Nah, jika nilai UN-nya itu C dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel UN C MIA. Selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung jumlah setiap nilai data pada atribut nilai rata-rata rapor. Nah, di sini terdapat variabel-variabel seperti RPR-SB MIA, RPR-B MIA, RPR-C MIA, RPR-SBIIS, RPR-BIIS, RPR-CIIS, RPR-SBIK, RPR-BIK, dan juga RPR-CIK yang disimpan menggunakan tipe data double dan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang ada pada kondisi-kondisi di bawah ini. Di sini saya ambil contoh, jika nilai RPR-nya itu sama dengan SB dan jurusannya itu adalah MIA, maka akan disimpan di dalam variabel RPR SB MIA. Nah, sedangkan jika nilai RPR-nya itu B dan jurusannya itu MIA, maka akan disimpan di dalam variabel RPR B MIA. Untuk yang lainnya sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung probabilitas setiap nilai data pada masing-masing atribut. Jadi di sini rumusnya semuanya sama, yaitu kelasnya masing-masing, probabilitas dari masing-masing nilai dan masing-masing jurusan itu dibagi dengan jumlah dari jurusan yang ada. Contohnya di sini saya ambil contoh Prop MTK SB MIA sama dengan, nah jadi rumusnya itu adalah MTK SB MIA dibagi dengan jumlah jurusan MIA karena dia berada di jurusan MIA, dan di sini kan MTK SB MIA, maka dari itu di sini adalah MTK SB MIA. Contoh yang lain di sini saya ambil Prop Indo. Seperti ini. Prop Indo SB MIA sama dengan Indo SB MIA dibagi dengan jumlah jurusan MIA. Seperti itu. Contoh yang lain di sini saya ambil untuk yang jurusan IIS, saya ambil di sini contoh Prop MTK SBIIS sama dengan MTK SBIIS dibagi dengan jumlah jurusan IIS. Untuk contoh yang di jurusan IIK, di sini saya ambil ini Prop MTK SBIK sama dengan MTK SBIK dibagi dengan jumlah jurusan IK. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya ini sama rumusnya, hanya saja mengikuti pada nilai probabilitas dari atribut apa, nilai yang apa, dan juga jurusan yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya di sebelah sini
Selanjutnya di sebelah sini terdapat codingan untuk menghitung probabilitas setiap nilai data pada masing-masing atribut yang di Laplace smoothing. Jadi Laplace smoothing itu fungsinya supaya menghindari nilai probabilitas yang bernilai 0 pada program. Nah, di sini saya ambil contoh yang ini ya. Untuk rumus Laplace prop MTK SB MIA. Jadi rumusnya itu MTK SB MIA plus 1 dibagi dengan jumlah jurusan MIA ditambah 6. Jadi sebenarnya rumusnya itu hampir sama dengan yang tidak dilakukan Laplace. Hanya saja yang dilakukan Laplace ini pada MTK SB MIA ini ditambah 1 dan pada jumlah jurusan MIA ini ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena jumlah atribut yang ada pada program ini tuh ada 6, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, UN, rata-rata UN dan juga rata-rata rapor. Selanjutnya saya ambil contoh jika di jurusan IIS. Nah, jika di jurusan IIS, maka rumusnya adalah Laplace prop MTK SBIS sama dengan MTK SBIS plus 1 dibagi dengan jumlah jurusan IIS ditambah 6. Semuanya ditambah 6 karena memang jumlah atributnya itu ada 6. Selanjutnya di sini saya ambil contoh untuk yang jurusan IIK. Contohnya untuk rumus Laplace prop MTK SBIK, maka di sini rumusnya adalah MTK SBIK plus 1 dibagi dengan jumlah jurusan IK ditambah 6. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke private void button 1. Nah, jadi di sini terdapat codingan yang digunakan untuk mendapatkan nilai yang diinputkan oleh user. Nah, jika nilai yang dipilih oleh user pada combo box 1 ini nanti akan disimpan di dalam variabel selected MTK. Nah, untuk nilai yang dipilih oleh user pada variabel combo box 2 ini nanti akan disimpan di dalam variabel selected indo. Untuk nilai yang dipilih pada combo box 3 ini nanti akan disimpan di dalam variabel selected ing. Untuk nilai yang disimpan pada combo box 4 akan disimpan menggunakan variabel selected agm. Untuk nilai yang dipilih dalam combo box 5 ini akan disimpan menggunakan variabel selected un. Untuk nilai yang dipilih dalam combo box 6 ini nanti akan disimpan di dalam variabel selected rpr. Nah, selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung nilai probabilitas matematika. Di sini terdapat variabel prop MTK MIA, prop MTK IIS, dan juga prop MTK IK. Lalu di sini terdapat variabel Laplace prop MTK MIA, Laplace prop MTK IIS, dan juga Laplace prop MTK IK. Jadi variabel-variabel ini adalah variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan kondisi sudah berbentuk desimal. Nah, di sini saya ambil contoh jika nanti selected MTK. Nah, nanti kan tadi kan pada combo box 1 nilai yang dipilih pada combo box 1 kan akan disimpan dalam variabel selected MTK. Nah, jika itu memilih nilai SB, maka akan menuju codingan-codingan ini. Nah, di sini terdapat codingan prop MTK MIA yang digunakan untuk menyimpan nilai pada prop MTK SB MIA. Nah, di sini terdapat metron. Jadi metron ini fungsinya untuk menampilkan angka supaya berada di belakang koma sebanyak 4 angka. Nah, ini adalah variabel-variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai pada variabel-variabel yang ada sebelumnya. Untuk yang nilai B dan nilai C itu sama, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung nilai probabilitas bahasa Indonesia. Nah, variabel-variabel ini merupakan variabel-variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang ada di bawah ini nanti. Nah, di sini saya ambil contoh, jika selected indo itu nilainya adalah SB, maka di sini prop indo MIA itu akan menyimpan nilai dari prop indo SB MIA yang telah berbentuk desimal karena telah dilakukan metron. Jadi untuk yang lainnya ini sama stepnya, hanya saja yang di sebelah sini itu telah dilakukan Laplace. Untuk yang nilai B dan untuk yang nilai C juga sama, stepnya seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung nilai probabilitas bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat variabel-variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai yang ada pada kondisi-kondisi di bawahnya. Di sini saya ambil contoh jika nilai selected ing itu SB, maka nanti di sini prop ing MIA ini nanti akan menyimpan nilai dari prop ing SB MIA. Jadi nilai desimalnya yang disimpan. Untuk yang nilai B dan nilai C itu sama, penjelasannya seperti itu.
Contohnya di sini terdapat codingan untuk menghitung nilai probabilitas agama. Jadi di sini juga terdapat variabel-variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai data pada kondisi-kondisi yang ada di bawah ini. Contohnya jika nilai agamanya SB, maka nanti dia akan disimpan di dalam variabel prop AGM-nya dan akan menyimpan dari variabel prop AGM SB-nya. Seperti itu. Untuk nilai Laplace-nya itu juga akan diambilkan dari variabel Laplace prop AGM SB-nya dan akan disimpan di dalam variabel Laplace prop AGM-nya. Untuk yang nilai B dan nilai C itu sama. Selanjutnya terdapat codingan untuk menghitung nilai probabilitas rata-rata UN. Nah, di sini terdapat variabel-variabel baru seperti prop UN-nya, prop UN-IIS, dan lain-lain. Jadi variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang ada pada kondisi di bawahnya ini. Nah, di sini saya ambil contoh, jika nilai selected UN-nya itu adalah SB, maka di sini variabel prop UN-nya akan menyimpan nilai dari variabel prop UN SB-nya yang telah dihitung sebelumnya dan telah dijadikan desimal. Nah, untuk yang nilai Laplace di sini sama, terdapat variabel baru yaitu Laplace prop UN-nya yang akan menyimpan nilai dari Laplace prop UN SB-nya yang telah dihitung sebelumnya. Untuk yang nilai B dan nilai C ini sama juga penjelasannya. Nah, di sini terdapat variabel untuk menghitung nilai probabilitas rata-rata rapor. Nah, di sini terdapat variabel-variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai yang ada pada kondisi-kondisi di bawahnya ini. Dan di sini saya ambil contoh, jika selected RPR itu SB, nilainya itu SB, maka di sini codingannya adalah variabel prop RPR-nya itu akan menyimpan nilai dari prop RPR SB-nya. Nah, jika untuk nilai Laplace-nya itu seperti ini. Variabel Laplace prop RPR-nya akan menyimpan nilai dari Laplace prop RPR SB-nya yang telah dihitung tadi. Fungsi metron di sini masih sama seperti ada yang tadi, yaitu untuk menyimpan nilai supaya berada di belakang koma sebanyak 4 angka. Nah, di sini terdapat codingan untuk menghitung probabilitas Naive Bayes. Untuk probabilitas-nya itu rumusnya prop MTK-nya dikali prop Indo-nya dikali prop IN-nya dikali prop AGM-nya dikali prop UN-nya dikali prop RPR-nya dan tidak lupa dikali dengan probabilitas jurusan kelas utama yaitu probabilitas jurusan NIA. Nah, untuk yang jurusan IIS dan juga jurusan IK itu rumusnya sama. Jadi dikalikan setiap nilai probabilitas dari setiap atribut dan juga tidak lupa dikali dengan probabilitas kelas utama yaitu prop jur IIS dan juga prop jur IK. Nah, selanjutnya di sini terdapat codingan untuk menghitung probabilitas Naive Bayes yang telah dilakukan Laplace smoothing. Jadi fungsi Laplace smoothing ini seperti yang saya jelaskan tadi yaitu untuk menghindari nilai nol yang ada pada program. Nah, contohnya di sini untuk menghitung nilai Laplace prop-nya itu adalah Laplace prop MTK-nya dikali Laplace prop Indo-nya dikali Laplace prop IN-nya dikali Laplace prop AGM-nya dikali Laplace prop UN-nya dan dikali dengan Laplace prop RPR-nya dan di sini tidak lupa dikali dengan nilai probabilitas kelas utama yaitu prop jur-nya. Nah, di sini untuk probabilitas kelas utama tidak perlu di Laplace. Untuk yang jurusan IIS dan juga jurusan IIK itu rumusnya sama. Hanya saja di sini yang dihitung adalah nilai probabilitas pada masing-masing atribut yang ada pada jurusan IIS dan juga jurusan IK. Nah, untuk nilai probabilitas kelas utamanya seperti prop jur IIS dan juga prop jur IK ini tidak perlu di Laplace. Selanjutnya, di sebelah sini terdapat codingan untuk menentukan keputusan jurusan siswa dan menampilkan hasil perhitungan probabilitas. Di sini terdapat variabel baru yaitu MIA sama dengan 0. Jadi nanti akan menyimpan kondisi yang ada di bawah ini nanti. Jika prop MIA-nya itu sama dengan 0, maka nilai MIA ini nanti akan menyimpan nilai dari variabel Laplace prop MIA. Dan yang ada di bawah ini itu adalah codingan untuk menampilkan nilai-nilai probabilitas yang telah di Laplace pada jurusan MIA pada masing-masing atribut ke dalam list box 1. Nah, di sini jika nilai probabilitas MIA-nya itu tidak sama dengan 0, maka di sini variabel MIA akan menyimpan nilai dari variabel
probabilitas MIA. Dan untuk di bawah ini akan menampilkan nilai probabilitas pada masing-masing atribut pada jurusan MIA ke dalam list box 1. Nah, selanjutnya di sini terdapat IIS. Nah, jadi di sini nanti jika terdapat nilai probabilitas IIS-nya itu sama dengan 0, maka di sini variabel IIS akan menyimpan nilai dari Laplace prop IIS. Nah, di sebelah sini itu akan menampilkan nilai probabilitas pada masing-masing atribut di jurusan IIS yang telah dilakukan Laplace ke dalam list box 2. Nah, di sebelah sini, jika nilai probabilitas IIS-nya itu tidak sama dengan 0, maka nilai IIS nanti akan menyimpan nilai dari variabel prop IIS. Nah, untuk yang di bawahnya ini, itu codingan ini digunakan untuk menampilkan nilai probabilitas pada masing-masing atribut di jurusan IIS ke dalam list box 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat variabel baru yaitu variabel IK. Nah, di sini jika prop IK itu sama dengan 0, maka di sini variabel IK itu akan menyimpan nilai dari variabel Laplace prop IK. Nah, untuk di sebelah sini ini terdapat codingan untuk menampilkan nilai probabilitas pada masing-masing atribut di jurusan IK yang telah dilakukan Laplace ke dalam list box 3. Nah, di sini jika nilai probabilitas IK-nya itu tidak sama dengan 0, maka di sini variabel IK itu akan menyimpan nilai dari variabel prop IK. Nah, sebelah sini terdapat codingan untuk menampilkan nilai probabilitas pada masing-masing atribut di jurusan IK ke dalam list box 3. Nah, di sini terdapat penentuan jurusan. Nah, jika nilai MIA lebih besar dari IIS dan MIA lebih besar dari IK, maka jurusannya adalah MIA. Nah, jika IIS-nya lebih besar daripada MIA dan IIS lebih besar daripada IIK, maka jurusannya adalah IIS. Nah, di sini jika IK-nya lebih besar daripada MIA dan IIK lebih besar daripada IIS, maka jurusannya adalah IIK. Dan di sebelah sini terdapat codingan untuk menampilkan dan memasukkan nilai-nilai ke dalam data grid view 1. Jadi nilai yang dimasukkan di sini adalah di sini juga mengambil teks dari text box 1 yang kita masukkan nanti. Nah, di sini akan menampilkan nilai selected MTK, selected Indo, selected Inc, selected AGM, selected UN, dan juga selected RPR, dan serta jurusannya. Nah, selanjutnya mari kita jalankan programnya. Nah, jadi nanti begitu program dijalankan, maka akan muncul ke dalam form Belanda terlebih dahulu. Jadi, di sini terdapat dua pilihan, yaitu bisa memilih data sampel dan juga uji data. Di sini saya buka data sampel terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat nilai-nilai yang telah saya inputkan tadi. Dan nilai-nilai ini tuh sesuai dengan yang ada pada jurnal. Selanjutnya, saya masuk ke uji data. Nah, di sini saya coba masukkan namanya agam, dengan nilai matematikanya itu B, nilai bahasa Indonesianya B, nilai bahasa Inggrisnya C, nilai agamanya SB, nilai rata-rata UN-nya B, dan nilai rata-rata lapornya itu B. Sekarang kita masukkan nilainya. Nah, di sini muncul nama siswa agam, nilai matematika B, nilai bahasa Indonesia B, nilai bahasa Inggris C, nilai agama SB, nilai rata-rata UN B, dan nilai rata-rata lapornya B dengan jurusan MIA. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi di sini terlihat bahwa probabilitas jurusan MIA lebih besar daripada probabilitas jurusan IIS dan juga probabilitas jurusan IK. Selanjutnya saya masukkan data baru lagi, saya masukkan namanya Nana. Untuk nilai matematikanya saya pilih SB, nilai bahasa Indonesia saya pilih B, nilai bahasa Inggris saya pilih B, nilai agama saya pilih SB, nilai rata-rata UN saya pilih B, dan nilai rata-rata rapor saya pilih B. Nah, di sini saya masukkan nilainya. Di sini masuk nilai nama siswanya Nana, nilai matematikanya SB, bahasa Indonesia B, bahasa Inggris B, agama SB, rata-rata UN B, rata-rata rapornya B, dan jurusannya di sini adalah IK. Untuk perhitungannya ada di bawah sini. Nah, setelah itu di sini saya masukkan nama yang baru, Nina. Untuk nilai matematikanya ini C, nilai bahasa Indonesia B, nilai bahasa Inggrisnya saya pilih B tetap. Untuk nilai agamanya C dan nilai rata-rata UN-nya saya pilih C. Maka lalu saya add. Nah, di sini keluar
informasi yang di sini dengan nama Nina, nilai matematika C, nilai bahasa Indonesia B, nilai bahasa Inggris B, nilai agama C, nilai rata-rata UN yang C, nilai rata-rata rapor yang B, dan jurusannya adalah IIS. Nah, sekarang kita turunkan untuk melihat nilainya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa nilai yang terbesar itu ada pada nilai probabilitas jurusan IIS. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.